Media sosial akhir-akhir ini ramai dengan pembahasan gas tertawa atau nitrous oxide N2O. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan senyawa kimia itu sah digunakan dalam dunia medis dan industri. Namun efek euforia singkat yang dihasilkan kini justru disalahgunakan. Suyudi ungkap hingga awal tahun 2026 nitrous oxide atau gas tertawa belum diklasifikasikan sebagai narkotika atau psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun daftar terbaru Perkemenkes Nomor 7 Tahun 2025. Dan meski tidak masuk UU Narkotika, tren global menunjukkan pengetatan regulasi terhadap zat ini karena meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan remaja. Sementara itu, Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar, mengungkap penyalahgunaan nitrous oxide bisa menyebabkan ketergantungan hingga terganggunya suplai oksigen dalam tubuh. Menurut Ikrar, saat nitrous oxide masuk ke dalam tubuh, kadar oksigen bisa menurun dan memicu kondisi iskemia atau kekurangan oksigen pada jaringan, sehingga timbul rasa sakit atau nyeri yang bisa berujung kematian. Vaping itu kan kandungannya adalah nitrous oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya, tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Terkait hal tersebut, rencananya BPOM akan memperkuat pengawasan dengan menggandeng berbagai pihak seperti BNN, kepolisian, serta Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya menolak eksekusi rumah dan lahan seluas 78 hektar yang telah mereka tempati selama belasan tahun di Desa Panigoran, Kecamatan Aekwo, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Ketegangan sempat terjadi antara warga dan polisi yang melakukan pengamanan di lokasi. Kenapa Bapak itu membilang bocor-bocor? Belum ada dibaca curkan. Apa kata Bapak? Warga berupaya menghentikan proses eksekusi dengan menaiki alat berat yang sedang merobohkan rumah-rumah warga. Mereka meminta proses eksekusi lahan Padang Halaban dihentikan. Situasi berhasil dikendalikan setelah Kapolres Labuan Batu AKBP Wahyu Endra Jaya turun langsung dan menenangkan massa. Sebagian warga memilih menerima putusan pengadilan dan bersikap kooperatif. Beberapa warga bahkan membongkar rumah mereka secara mandiri dan mengamankan barang-barang pribadi mereka sebelum proses penertiban dilakukan petugas. Sampai dengan saat ini banyak dari warga yang rumahnya mereka hancurkan sendiri, dikupas sendiri, sehingga dibongkar sendiri. Jadi seng-sengnya, kemudian ada tembok-temboknya masih bisa digunakan. Jadi dengan penuh kesadaran, warga yang ada di lokasi eksekusi ini membongkar rumahnya sendiri. Polres Labuan Batu mengamankan pelaksanaan eksekusi lahan Padang Halaban seluas 78 hektar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, sebanyak 96 rumah warga dirobohkan. Perkara tersebut melibatkan PT Sinarmas Agro Resources and Teknologi dengan kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, selamat malam dan apa kabar pemirsa? Penolakan eksekusi rumah di Labuan Batu, Sumatera Utara oleh ratusan warga tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi terkait temuan baru dalam kematian selebgram Lula Lava. Saya Reda Romsari, inilah iNews Prime selengkapnya.
Tangis histeris mengiringi prosesi pemakaman bocah 5 tahun, korban perampokan sadis di Boyolali, Jawa Tengah. Di tengah duka mendalam, keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan menghukum seberat-beratnya pelaku. Jerit histeri keluarga pecah saat keluarga tiba di depan rumah di Desa Pengkol, Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Suasana duka semakin terasa saat ayah korban yang baru tiba dari perantauan di Kalimantan tiba-tiba lemas dan harus dibopong kerabat setelah mengetahui anak bungsunya tewas. Setelah disemayamkan di rumah duka sejak Kamis malam, jenazah korban kemudian diberangkatkan menuju tempat pemakaman umum desa setempat. Di tepi makam, tangis keluarga kembali pecah. Satu persatu tanah ditaburkan mengakhiri perjalanan bocah 5 tahun yang menjadi korban kekejaman pelaku. Sementara itu, satu korban lainnya yaitu ibu korban hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Simo, Boyolali. Korban mengalami luka senjata tajam di bagian leher akibat aksi kejam pelaku. Pengen saya itu si terduga pelaku itu dihukum seberat-beratnya karena perbuatannya sudah bukan manusiawi lagi, sudah keterlaluan sekali, keterlaluan. Coba bayangkan kalau anak kecil tidak tahu permasalahan orang tua, tidak tahu dosa apa, tidak tahu perkara apa, tapi jadi korban. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap perampokan sadis tersebut. Dari Jawa Barat, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya, sementara itu, setelah sempat buron pelaku kasus pencurian dengan pemberatan yang menewaskan balita di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Kerabat korban menduga peristiwa sadis tersebut berkaitan dengan utang piutang antara pelaku dengan korban. Petugas Satreskrim Polres Boyolali bersama Jatanras Polda Jateng menangkap terduga pelaku perampokan sadis di Desa Pengkol, Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di salah satu rumah di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Selain terduga pelaku, turut diamankan barang bukti sepeda motor milik korban. Terkait motif, polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Sementara menurut kerabat korban, sebelumnya terjadi perselisihan antara terduga pelaku dengan korban terkait masalah utang piutang, di mana pelaku sempat emosi saat korban menagih utang. Dan syukur alhamdulillah, dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, kami tim dari Polres beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap terduga pelaku dari peristiwa tersebut. Dan saat ini pelaku sedang dalam perjalanan untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pengembangan terhadap pelaku tersebut. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menemukan barang bukti dalam penyelidikan kematian selebgram Lula Lava di apartemennya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salah satu bukti adalah tabung berwarna pink yang menjadi sorotan publik dan spekulasi masyarakat. Ya, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap barang-barang yang diamankan dari lokasi tempat kejadian perkara. Di antaranya obat-obatan, spray, vape, 4 botol liquid, dan tabung whipping yang diuji di laboratorium forensik. Meski tabung whipping tersebut menjadi fokus perhatian, namun polisi belum menyimpulkan atau menetapkan sebagai penyebab kematian. Kasubdit 3
Dari barang bukti selain CCTV, kami juga menemukan beberapa bukti menarik yang ada di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut kita laksanakan uji laboratorium forensik, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir dari laboratorium forensik Mabes Polri yang kompeten untuk memeriksa barang bukti yang kami ajukan untuk laksanakan uji lab. Selain uji lab di sini, kami juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA, karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Untuk tabung berwarna pink, waktu kami pemeriksaan keadaan kosong. Tapi dari penyidik dengan dikasih dengan merek yang sama dari produksi yang sama, kami periksa tabung gas tersebut untuk sebagai pembanding ada mengandung nitro oxide N2, ini tabungannya. Ya, demikian dari saya. Ya, Kasubdit Narkoba menyebut penggunaan nitrogen oksida atau gas tawa untuk hiburan termasuk penyalahgunaan obat. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM guna menyusun penindakan hukum terhadap produksi, peredaran, penyalahgunaan nitrogen oksida. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung whipping sering disalahpahami, seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait, yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM, untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran, dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O, sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dapat kita lakukan secara tepat.